Halo guys, balik lagi di channelnya AZ Crypto World. Kali ini kita akan bahas chart soal SLP dan kira-kira perkembangan tentang Axie Infinity. Kira-kira udah sampai mana dan mau ngapain sih Axie Infinity itu ke depannya ya. Dan sekarang kita akan langsung mulai untuk analisa chartnya secara teknikal. Di sini kalau kita perhatiin dari kemarin SLP ini belum bisa break area sekitar 418 di sini ya. Mungkin sempat break gitu ya, tapi dia belum bisa nutup di area sini ya. Jadi maksudnya nutup gimana? Jadi belum ada candle hijau di atas ini dan istilahnya area ini sudah jadi support yang baru, itu belum kejadian ya. Kita bisa lihat di sini. Ini tuh selalu di reject. Ini pertama kali, kedua kali gitu ya, dan ini ketiga kali sepertinya akan retest ke sini gitu ya. Dan kalau retest ke sini gimana? Buat kalian yang trading mungkin sempat ambil area 0,35 gitu ya, kalau sudah sampai situ mungkin boleh dilepas karena di situ area resisten yang cukup kuat lah gitu ya. Tapi jangan lupa juga kita juga cek-cek juga BTC ya. Karena ngelihat kenaikan SLP ini naik karena juga BTC naik. Dia naik sampai 3% dan kalau kita bisa cek SLP-nya pun ikutan naik gitu ya. Tapi nanti ketika BTC turun maka otomatis SLP ikutan turun. Ketika naik, naiknya nggak seberapa banyak, tapi ketika turun pasti turunnya lebih dalam, itu klasik lah gitu ya. Di sini kita bisa lihat dari volume di bawah sini ya. Di sini menunjukkan kalau volume masih kecil, tidak ada yang berubah ya. Emang secara game juga secara play to earn-nya, secara reward-nya SLP ini emang belum memenuhi lah untuk masih layak dimainin untuk sekarang gitu. Gue belum merasa karena istilahnya dengan grade yang baik, rank yang baik gitu dan win rate yang banyak pun mentok-mentok kalau menang sebulan istilahnya paling banyak mungkin 20 sampai 30 dolar gitu loh. Itu harus top performa, tapi apalagi kondisi sekarang yang istilahnya kita kadang main pun belum tentu performanya paling atas kayak gitu ya. Nah, buat yang nyangkut gimana gitu ya. Kalau buat yang nyangkut mungkin tahan-tahan dulu untuk mau averaging down di area sini ya, karena di sini jujur sudah dekat banget dengan resistennya. Ini sekarang 0,004, nanti resistennya mungkin sekitar 0,0043, itu udah nggak beda jauh sih menurut gue, paling 10% lah ya gitu ya. Nah mending kalau mau averaging down gue juga nggak terlalu saranin. Kenapa? Karena balik lagi koin ini naik turunnya itu ya beneran pump and dump doang tanpa ada alasan yang jelas gitu loh. Mendingan coba cari ke koin lain gitu ya, dan coba cari nutupin kerugian SLP ini di koin itu gitu loh. Tapi kalau misalkan masih maksa istilahnya harus beli gitu ya, harus averaging down, maka kalian bisa coba di 360 ataupun di area-area deket sini nih 318 ya. Tapi kalau di sini jebol cukup hati-hati ya dua area ini. Karena kalau misalkan dia jebol sini, maka otomatis akan trading di area sini. Ya kalau mau trading pun kalian boleh serok di 358, nanti naik contoh sampai 4, jual gitu sih. Jadi sambil nge-tradingin SLP sambilan nutupin kerugian kita yang kemarin gitu ya. Tapi otomatis ketika kalian trading jangan lupa juga kalau turunnya emang udah kebanyakan, kalau harus cut loss ya cut loss. Jangan sampai awalnya niat trading malah jadi sangkuters abadi. Itu sih yang cukup hati-hati ya guys. Jadi di sini kita bisa cek untuk marketplace Axie Infinity ini sekarang floor price aksinya itu di $9. Kemarin pada saat gua bikin video tentang kira-kira untuk mulai aksi mungkin sekitar 1-2 minggu 3 minggu lalu, itu harganya adalah rata-rata 5, 6, 7 dolar lah. Sekarang 9 dolar. Jadi mungkin bisa naik ngomong 2 sampai 4 dolar gitu ya. Nah, ini tandanya apa? Apakah mulai bounce back? Belum ya, karena balik lagi sampai saat ini kita masih belum melihat sistem SLP burn dan juga untuk NFT burn-nya. Kita bisa tahu total supply NFT-nya ini sangat banyak gitu ya, dan di burn pun istilahnya orang ngerasa tidak worth it ya, karena di burn paling hanya dikasih untuk pernak-pernik land yang dimana sebagian besar players pun gak punya land gitu loh. Dan otomatis ya balik lagi, apakah kalian mau jual aksi kalian dengan harga $9? Itu pasti jadi pertanyaan semua orang. Yang ketika beli mungkin puluhan dolar, ratusan dolar, ribuan dolar, pasti tidak akan ikhlas untuk menjual di harga sekarang. Kemudian di sini kalau kita lihat Twitter emang tidak ada perkembangan yang banyak ya. Kita bisa lihat mereka sekarang malah fokus untuk nge-breed lagi. Gua agak bingung sih kenapa NFT-nya udah super banyak masih nge-launch event untuk nge-breed gitu ya. Dimana nge-breednya ini ada semacam summer partnya gitu lah, jadi skinnya unik gitu ya. Tapi dan di sini gue jujur masih sangat bingung karena sebenarnya developernya itu harusnya ngebenerin dari sisi burning pertama, kemudian kedua lalu dari sistem play to earn-nya gitu ya.
Mungkin breeding secara nggak langsung juga ngebantu untuk proses ngeburn SLP-nya gitu ya. Tapi balik lagi, sebenarnya menurut gua yang bisa burn SLP dalam jumlah yang besar adalah in game-nya, bukan di ketika breeding. Karena kalau sekarang nih orang itu breeding juga fungsinya buat apa gitu ya, karena kita bisa tahu harganya berapa gitu ya dan dijual berapa, udah nggak worth it lah untuk di breeding, walaupun istilahnya dapat skin spesial. Mungkin kalau maksimalisnya ya mau gitu, tapi kalau kayak kita yang bekas-bekas play to earn yang ingin main dan cuan, maka ini sangat tidak worth it untuk di breed gitu ya. Dan kita bisa lihat substacknya juga. Sekarang nih mereka lagi mau yang namanya bikin aksi con, dimana nanti tiketnya payment with crypto. Ini gue juga nggak terlalu yakin mereka bisa bayar pakai SLP, karena ya kali mau bayar pakai SLP gitu ya. Eventnya bikin stage, eventnya butuh IO juga gitu ya, dan lighting, penghibur acara segala macam itu butuhnya stable coin bukan SLP. Kemudian masih ada aksi Creator Academy nih, kalau kalian mau coba boleh banget gitu ya. Lalu di sini ada Origin update, ini masih baru sih 15 Juli ya, dimana dia ngefix beberapa bug di gameplaynya gitu ya. Tapi balik lagi nothing too much, karena ini cuma in game doang, dimana bug-bug aneh-aneh gitulah, bug yang masih belum beres lah di dalam game gitu ya. Tapi di sini balik lagi kita masih belum ada melihat update untuk terkait dengan SLP burning system gitu ya. Dimana terkait detailnya, burningnya berapa banyak untuk main, kemudian apakah di adventure kita bisa mendapatkan SLP lagi, di sini belum ada sama sekali gitu ya. Jadi mungkin balik lagi di bulan 8, bulan 9, bulan 10 mungkin kita baru bisa expect ada berita itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu aksi. Emang secara news, secara apapun aksi Infinity emang jujur tidak ada yang bisa dibahas sama sekali gitu ya, karena dari gameplay, dari development gitu-gitu aja, nothing too much. Dari chart juga gitu aja, sideway gitu ya, tidak ada news, tidak ada players, tidak ada traders yang istilahnya mau ngepam, mau ngomongin koin ini gitu ya. Dan ini istilahnya projectnya ya kurang lebih lagi agak tidur sih, malah sekarang lagi fokus untuk offline activationnya dengan aksi count tickets ini gitu ya. Jadi kurang lebih dari gua, kalau untuk SLP kita wait and see aja. Kalau kalian gak ikhlas CL maka ya wait and see lagi gitu ya. Kita lihat selama ini, selama dia BTC naik, SLP ikut naik, maka kita bisa expect untuk kayak ya udah tenang dulu gitu ya. Lalu kemudian juga kedepannya masih ada news untuk SLP burning system, dimana yang ketika nanti dirilis mungkin bisa naik ya. Karena kita ngelihat kemarin ketika SLP reward dikurangin gitu juga ngepam harga SLP gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu referensi dan juga salah satu pengharapan lah ke depannya kalau misalkan SLP nanti bisa balik mungkin ke at least harga 0,1 aja gitu ya. Nah itu pasti orang udah pada rame sih, karena menurut gua kalau angkanya di 0,1 mungkin play to earn sudah menjadi worth it lagi gitu ya. Tapi balik lagi, gua nggak terlalu expect ke sana. Ketika harganya ini balik pun gua juga mau jual-jualin aset gua untuk ini gitu ya. Jadi mau ngebalik-balikin aja lah gitu, paling sisain 1-2 account yang istilahnya buat kenang-kenangan aja sih gitu ya guys. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalau mau trading batasi resiko kalian, karena kondisi market kayak gini jujur kalau ketika mereka dump bisa sangat dump. Kedepannya hati-hati banget, ini banyak banget berita-berita terkait dengan contoh penghasilan dari perusahaan-perusahaan gede di Amerika seperti Amazon, Tesla, segala macamnya. Jadi kalau stok Amerika turun, kemungkinan kripto bisa terdampak. Lalu nanti di tanggal 27 itu The Fed ada meeting lagi. Itu kemungkinan besar juga bisa menaikkan suku bunga lagi. Dan otomatis ketika naik, harga Bitcoin otomatis bisa turun dan otomatis aset-aset lain juga turun. Jadi buat yang trading nanti dekat-dekat tanggal 20-an mungkin stop dulu, hati-hati ya terkait sama news-news kayak gitu. Oke? Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye!